Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Harunisa dengan nomor Stanbook 222419. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak. Kita langsung saja masuk ke materinya, yaitu model proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu strategi pengembangan yang memadukan lapisan proses, metode, dan alat serta tahap-tahap engineering. Model proses untuk rekayasa perangkat lunak dipilih berdasarkan yaitu sifat proyek dan aplikasi, metode dan alat yang digunakan, pengendalian hasil yang diinginkan. Model-model software yaitu yang pertama model waterfall, model prototype, ketiga agile software development, keempat rapid application development, kelima dynamic system development model, keenam spiral model, ketujuh extreme programming, kedelapan feature driven development. Model-model waterfall yaitu model waterfall yaitu metode pengembangan software yang paling tua secara substansi. Ia mensimplifikasi proses software engineering ke dalam diagram proses yang linear di mana penyelesaian dari teks sebelumnya sangat penting bagi pengembangan untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Keunggulannya yaitu mudah dimengerti sehingga baik digunakan untuk pemula, mudah untuk di-manage karena setiap fase memiliki deliverables-nya masing-masing dan proses review. Ketiga itu cepat untuk diimplementasi untuk proyek dengan skala kecil di mana rekrutmen dapat dimengerti dengan baik. Keempat itu desain yang sederhana membuatnya mudah untuk ditesting dan dianalisis. Kelemahannya yaitu metode ini hanya cocok untuk proyek dengan rekrutmen yang sudah sangat jelas dengan detail rekrutmen yang bisa di-deliver di awal. Kedua, metode ini tidak cocok untuk proyek maintenance atau proyek jangka panjang. Ketiga, tidak fleksibel. Ketika aplikasi ini di-launch, tidak memungkinkan untuk memodifikasi atau merubah sistem yang diubah. Keempat, tidak bisa membuat software yang lain sampai seluruh proses waterfall selesai. Tahapan model waterfall yaitu rekrutmen analisis, kedua sistem dan software design, ketiga implementation and unit testing, keempat integration and system testing, kelima operation and maintenance. Kedua yaitu prototype model. Model ini mendukung developer untuk membuat prototipe sehingga mereka bisa mendemonstrasikan fungsionalitas software-nya kepada klien dan membuat modifikasi berdasarkan feedback yang diberikan. Metode ini mirip dengan membuat MVP. Kita menciptakan versi pre-develop dulu sebelum menginvestasikan waktu dan uang untuk menciptakan produk yang lebih lengkap. Keunggulannya yaitu dengan metode ini kita bisa memberikan klien experience yang lebih awal untuk software yang digunakan dan memperbaiki serta melengkapinya dengan feedback yang diberikan klien. Kedua yaitu karena kita telah mengidentifikasi risiko dan isu yang mungkin terjadi di awal, kita juga dapat mengurangi risiko kegagalan. Ketiga yaitu komunikasi antara klien dan tim pengembang yang intens akan memperkuat hubungan antara kedua belah pihak.
Kelemahannya yaitu prototipe cukup mahal. Di sisi lain, prototyping dapat mengurangi risiko sehingga kita dapat meminimalisir potensi budget terbuang di awal waktu. Kedua, pelibatan di awal dengan klien bisa menjadi hal yang buruk. Mereka mungkin akan terlalu banyak ikut campur dan meminta banyak perubahan tanpa sepenuhnya memahami proyek secara keseluruhan. Ketiga, yaitu terlalu banyak modifikasi akan mengganggu workflow dari tim development. Tahapan prototype model yaitu pertama rekrutmen gathering and analysis, kedua wish design, ketiga build prototype, keempat user evaluation, kelima defining prototype, keenam implement product and maintain. Model keenam yaitu Agile Software Development, yaitu metode pengembangan software berbasis Agile, fokus pada perencanaan yang adaptif, evolutionary development, dan improvement yang berkelanjutan melalui respon yang fleksibel terhadap perubahan. Tujuan akhir dari metode ini adalah rilis yang lebih cepat dengan risiko bugs or issue yang lebih sedikit. Keunggulannya yaitu pendekatan yang adaptif sehingga dapat merespon perubahan rekrutmen dengan sangat cepat dan efisien. Kedua, feedback yang berkesinambungan dan akan meminimalisir risiko dengan signifikan. Ketiga, komunikasi yang berkelanjutan meningkatkan transparansi antara klien dan tim development. Keempat, fokus pada pengerjaan software sehingga tidak perlu terlalu khawatir pada dokumentasi. Kekurangannya yaitu skop pengerjaan yang bisa merubah kapanpun, dapat menyebabkan kurangnya fokus dari tim development yang menyebabkan isu jika brief yang diberikan tidak jelas. Kedua, kurangnya dokumentasi dana meningkatkan risiko miscommunication. Tahapan Agile Software Development, yaitu yang pertama analisis sistem, kedua perencanaan, ketiga development aplikasi, keempat testing, kelima deploy aplikasi, keenam revisi, ketujuh evaluasi, dan terakhir itu maintain sistem. Model keempat yaitu Rapid Application Development, yaitu tujuan utama adalah menghasilkan pengerjaan lebih cepat dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan yang bisa didapatkan dengan opsi yang lain. Metode ini terkait dengan Agile Development, di mana menekankan pada pengerjaan software dan feedback user. User dalam perencanaannya bisa dibilang lebih sedikit bicara, lebih banyak testing. Keunggulannya yaitu mengurangi risiko karena identifikasi isu di awal dan feedback klien. Kedua, feedback berkala meningkatkan transparansi antara tim development dan klien. Ketiga, yaitu klien dapat melihat hasil dari prototipe di awal, akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik di akhir. Keempat, yaitu perencanaan dan dokumentasi yang lebih sedikit, meningkatkan kecepatan development. Kelemahannya yaitu mengurangi fitur karena time boxing, di mana ketika fitur didorong kembali ke versi yang lebih baru untuk menyelesaikan rilis dalam waktu singkat. Kedua, tidak cocok untuk proyek dengan budget yang rendah karena biaya modeling dan automate generation kode sangat tinggi. Ketiga, metode ini relatif baru sehingga cukup berisiko. Keempat, yaitu butuh kerja sama tim yang
tinggi di kantor untuk proses yang sangat cepat bergerak agar bisa sukses. Tahapan Rapid Application Development yaitu penentuan rekrutmen, kedua prototype, ketiga feedback, dan keempat finalisasi produk. Model kelima yaitu Dynamic System Development, yaitu metode ini prinsipnya mengacu pada RAD model yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan iteratif yang menekankan pada improvement berkelanjutan dan keterlibatan user. Metode ini tidak hanya berfokus pada software development dan codingan, namun juga melibatkan manajemen dan project delivery, di mana alasannya adalah karena kebanyakan digunakan oleh proyek non-IT. Tujuan utamanya adalah menciptakan produk atau service tepat waktu dan sesuai budget. Keunggulannya yaitu user sangat dilibatkan dalam proses development sehingga mereka dapat melihat progres pengembangan software sejak dini. Kedua yaitu meningkatkan transparansi dan pengembangan secara berkala mampu mengurangi risiko. Kelemahan yaitu costly untuk diimplementasikan karena membutuhkan lebih dari 10 peran dedicated, belum ditambah dengan frequent testing. Kedua, yaitu tidak cocok untuk organisasi yang kecil karena kebutuhan peran yang sangat tinggi dalam metode ini. Tahapan Dynamic System Development Model, yaitu studi kelayakan, kedua, studi bisnis perulangan model fungsional, ketiga, perulangan perancangan dan pembuatan, keempat itu penerapan. Model keenam yaitu spiral model, yaitu model ini berfokus pada identifikasi risiko di awal. Developer mulai meneliti potensial isu ketika proyek masih dalam skala yang kecil. Kemudian mereka mengatasi risiko tersebut dengan membuat perencanaan untuk tetap menjalankan proyek sebagaimana rencana awal atau dengan menyelesaikan isu yang mungkin terjadi dulu, baru kemudian melanjutkan ke literasi berikutnya. Keunggulannya yaitu tim butuh waktu yang lama dan energi yang besar untuk menganalisis risiko yang dapat minimalisir risiko yang akan datang kemudian. Kedua, metode ini efektif untuk skala yang besar dan proyek yang sangat krusial. Ketiga, cukup fleksibel dan mampu memberikan fungsionalitas tambahan di kemudian hari. Kelemahan yaitu mahal karena level analisis yang cukup complicated. Kedua, kesuksesan dari proyek tergantung dari kesuksesan dalam analisa risiko. Ketiga, yaitu tidak ada definisi selesai yang pasti, di mana proyek bisa saja overtime dan budget jika tidak dimanage dengan hati-hati. Tahapan spiral model, yaitu tahap liaison, kedua tahap planning, ketiga tahap analisis risiko, keempat tahapan rekayasa atau engineering, kelima tahapan evaluasi. Model yang ketujuh yaitu extreme programming, yaitu metode extreme programming atau XP methodology digunakan oleh tim development untuk membuat software dalam environment yang tidak stabil, seperti ketika rekrutmen yang ada sangat cepat berubah. Metode ini memiliki release berkala dalam waktu development yang singkat. Keunggulannya,
Pelibatan klien dalam proyek meningkatkan transparansi dan hubungan antar vendor dan klien. Kedua, frequency checkpoint dalam metode ini akan membantu developer membuat perencanaan dan jadwal. Ketiga, feedback yang banyak akan membantu meminimalisir risiko dan meningkatkan improvement. Kelemahan, yaitu model ini membutuhkan meeting berkala, di mana bisa jadi mahal untuk kedua belah pihak. Kedua, yaitu perubahan yang terlalu sering bisa mengganggu developer dan cukup tricky untuk mengalkulasi waktu dan estimasi harga. Ketiga, biaya untuk merubah rekrutmen di kemudian hari dalam proyek cukup mahal. Tahapan ekstrem programming yaitu planning atau perencanaan, kedua desain atau perancangan, ketiga coding atau pengkodean, dan terakhir testing atau pengujian. Model yang terakhir yaitu Feature Driven Development atau FDD adalah proses development yang iteratif yang banyak digunakan dalam industri praktis. Sebagaimana namanya, fokus metode ini adalah menorganisir software development based on feature yang ada. Tujuannya adalah untuk mendeliver pengerjaan software kepada klien secepat mungkin. Keunggulannya yaitu 5 proses yang sederhana: develop model, build feature release, plan, design, and build by feature. Memberikan struktur dan overview yang baik dari proyek. Kedua, yaitu model ini dibangun atas set standar yang digunakan dalam industri pengembangan software, di mana membuat developer lebih mudah untuk mengerti lebih cepat. Kelemahannya yaitu kompleksitas dari metode ini membuatnya tidak cocok untuk proyek atau tim yang kecil. Kedua, banyak tanggung jawab yang diberikan kepada lead developer, sehingga mereka harus benar-benar terlatih dan siap untuk berperan menjadi koordinator, desainer, dan mentor. Tahapan feature driven development, yaitu pertama, develop an overall model phase. Kedua, build at feature list. Ketiga, yaitu plan by feature. Keempat, design by feature. Kelima, build by feature. Oke, terima kasih atas penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.